Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang jarak titik ke titik dan juga titik ke garis pada bangun dimensi 3. Oke, soal nomor 1. Pada kubus ABCD FGH panjang rusuknya adalah 12. Yang harus dipahami pertama, kalau kubus semua panjang garis lurusnya atau semua panjang rusuk ya ini sama, maka AB-nya misal 12, maka BC-nya juga 12, CG-nya 12. Nah, berarti bisa kita coba cek untuk panjang AE. Oke, dari A ke E ini merupakan sebuah rusuk, maka kita punya di angka 12. Kemudian dari F ke G ini sama ya, FG juga merupakan rusuk, berarti FG-nya 12. E ke H juga rusuk, berarti E ke H adalah 12. A ke C, nah ada yang dinamakan sebagai diagonal sisi. Untuk mencari diagonal sisi bisa kita gunakan cara sisi akar 2. Nah, contohnya apa saja? Contoh diagonal sisi itu adalah garis yang melintang dari ujung ke ujung dan berada pada tepi ataupun pinggiran kubus. Contoh adalah garis G ke B. Nah, ini adalah contoh dari diagonal sisi. Karena kan kalau kita lihat dia melintang ya dan berada di pinggiran kubus. Contohnya tadi adalah B ke G. Terus contoh lain lagi adalah garis dari E ke G. Nah, E ke G ini juga sama ya. Juga merupakan diagonal sisi. Maka berapa panjang BG dan EG? Karena rumusnya adalah sisi akar 2 dan di soal nomor 1 sisinya atau rusuknya ya sama saja. Rusuknya adalah 12, maka panjangnya adalah 12 akar 2. Nah, sekarang kita coba yang D, panjang A ke C. Nah, ini dari A ke C sama, ini juga merupakan diagonal sisi. Berarti panjangnya 12 akar 2. Kalau dari B ke G tadi sudah ya, ini 12 akar 2. H ke F, nah H ke F sama, ini juga melintang pada pinggiran kubus, berarti diagonal sisi, yaitu sisi akar 2, 12 akar 2. H ke C, nah ini juga sama, dari ujung ke ujung dan melewati pinggir kubus, maka ini adalah diagonal sisi, maka kita punya 12 akar 2. Oke, untuk pertanyaan yang H, ini kan jarak dari H ke B. Ingat, selain diagonal sisi, ada juga yang dinamakan sebagai diagonal ruang. Diagonal ruang kubus ini bisa kita cari dengan menggunakan sisi akar 3. Jadi, kalau diagonal ruang, dia adalah garis yang ditarik dari ujung ke ujung titik dan melewati bagian dalam kubus. Contoh adalah garis H ke B. Kalau kita lihat ini kan garis dari H ke B, titik H-nya ini, titik B-nya ini. Ketika kita tarik dari H ke B, dia akan melewati bagian dalam sebuah kubus. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagonal sisi. Tadi rumusnya adalah sisi akar 3. Sisinya kan di soal sudah ada 12, maka bisa kita gunakan 12 akar 3. Contoh lainnya lagi adalah E ke C. Nah, ini juga sama. Kalau dari E ke C, dari ujung titik ke ujung titik lainnya dan melewati bagian dalam kubus, maka kita gunakan sisi akar 3, jadi 12 akar 3. Dan contoh lainnya lagi adalah titik A ke G. Nah, A ke G ini kan sama garisnya, dia melalui bagian dalam kubus, maka rumusannya adalah 12 akar 3. Oke, untuk yang nomor 2, ini sejenis, kita bisa lengkapi terlebih dahulu. Untuk E ke F, nah E ke F ini panjang rusuk ya, berarti langsung sama seperti soal. Berarti rusuknya sudah ada 6 akar 2, jadi E ke F kita punya di angka 6 akar 2. B ke C, nah ini juga rusuk. B ke C berarti sama 6 akar 2. H ke G, nah ini juga sama rusuk ya, berarti 6 akar 2. Nah, kalau A ke H ini sama seperti tadi, dia melintang dari ujung ke ujung titik dan berada di pinggiran kubus. Berarti untuk
A ke H ini dinamakan sebagai diagonal sisi. Tadi ingat lagi, kalau kita mau mencari diagonal sisi, rumusannya kan adalah sisi akar 2. Nah, sisinya adalah 6 akar 2. Karena dirumus gunakan akar 2 lagi, maka akar 2 kali akar 2, ingat kalau akarnya sama, akarnya dihapus. Jadi cukup tulis 2-nya saja, berarti 6 kita kalikan 2. Nah, 6 kali 2 kita punya di angka 12. Oke, kita punya A ke H-nya 12. Kalau dari E ke D, nah E ke D ini sama ya, kita namakan sebagai diagonal sisi. Tadi diagonal sisinya sudah kita peroleh, yaitu di angka 12. E ke G, nah E ke G juga sama, merupakan diagonal sisi, maka E ke G juga 12. Nah, kalau dari D ke F, oke, D ke F, dia titik yang ditarik dari ujung ke ujung dan melewati bagian dalam kubus. Nah, ingat tadi bagian dalam kubus itu kan kalau kita tarik garis kita namakan sebagai diagonal ruang. Untuk mencarinya sisi akar 3. Sisinya udah ada 6 akar 2. Nah, di rumusnya kan gunakan akar 3. Ketika kita kalikan dan akarnya berbeda, maka akarnya masih ada. Jadi 2 kali 3 kan dapat 6. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 6. Oke, untuk yang nomor 3 sekarang. Untuk bentuk soal nomor 3, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 4. Oke, kita punya panjang rusuknya adalah 4 masing-masing. Dari sini titik P berada pada tengah-tengah BF. Oke, kita beri titik di sini tengah-tengahnya. Karena tengah-tengah berarti ke atas 2, bagian bawah juga sama 2. Oke, pertanyaan yang A. Jarak dari A ke titik P. Kalau kita tarik garis dari titik A ke titik P, berarti kan posisi garisnya seperti ini. Nah, kita harus bisa ngakalin gimana caranya biar kebentuk segitiga. Nah, ingat kembali kita review terlebih dahulu. Pada materi kelas 8 SMP ada yang namanya teorema Pitagoras. Jadi pada segitiga siku-siku ada 3 sisi. Ada sisi miring, kita namakan sebagai C, dan yang bukan sisi miring, yaitu A dan B-nya. Kesimpulannya gini, kalau kita mau mencari sisi miring atau si C, maka sisi yang lain kita tambahkan. Jadi kuadratkan kemudian ditambahkan. Nah, namun kalau kita mau mencari yang bukan sisi miring, semisal kita mau mencari panjang A ataupun B, maka sisi miringnya harus dikurang dengan sisi yang lain. Jadi B juga sama ya, sisi miringnya tadi dikurang, tapi jangan lupa dikuadratin dulu, baru dikurang dengan sisi yang lain. Nah, sekarang untuk nomor 3 yang A, ini kan terlihat ada sebuah segitiga, siku-siku. Yaitu segitiganya adalah segitiga A, B, P. Nah, yang mau dicari adalah jarak dari A ke P. Kita bisa lengkapi terlebih dahulu. Dari A ke B ini kan rusuk ya, berarti sama seperti soal, rusuknya adalah 4. Dari B ke P ini kan garis tengahnya, berarti tadi panjangnya 4 dibagi 2, maka dapat 2. X-nya bagaimana? Kita lihat, X itu kan sisi miring, berarti sama saja seperti kita mau mencari C. Berarti X-nya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan sisi yang lain. Berarti 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti X-nya kita punya 4 tambah 16 ya. 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat 2, 4 kali 4 berarti 16. Jadi 4 tambah 16 kita punya di angka 20. Kalau pilihan ganda dan seandainya di pilihan ganda belum ada, akar 20 itu ingat bisa kita pecah menjadi 4 kali 5. Nah, 4 itu kan akarnya adalah 2. Akar 5 karena nggak punya akar jadi tetap ditulis. Jadi hasil yang A adalah 2 akar 5. Oke, sekarang kalau yang diminta adalah yang B dari titik H ke P. Oke, sekarang kalau kita buat dari H ke P, ini titik H, ini titik P, kita tarik garis. Oke, ya. Ini baru sebuah garis saja. Tapi ingat, kita kan intinya supaya kebentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita kali nih, dari H ke P-nya sudah.
Terus dari P ke F sudah, biar jadi segitiga siku-siku, berarti kita butuh satu garis bantuan lagi. Maka kita tarik garis dari H ke F. Sehingga ini ya, segitiga yang terbentuk adalah segitiga HFP. Oke, sekarang kita pisah segitiga HFP-nya. Oke, ini kita rubah warna hitam saja biar lebih terlihat. Oke, ini tadi adalah H, ini F, dan ini adalah P-nya. F ke P tadi tengah-tengah, maka panjangnya 2. H ke F, nah di soal sebelumnya kan tadi kita kenal yang namanya diagonal sisi, yaitu sisi akar 2. Karena sisinya 4, maka H ke F adalah 4 akar 2. Berarti untuk mencari H ke P bisa kita cari menggunakan Pitagoras kembali. Dan ini sisi miring ya. Berarti untuk H ke P-nya bisa kita gunakan akar kuadrat dari 2 kuadrat, ingat sisi miring berarti ditambah 4 akar 2 kuadrat. Berarti kan kita hitung dulu 2 pangkat 2, kita punya 4. Nah, untuk perhitungan yang akar dikuadratin, pertama 4 pangkatkan 2 dulu, dapat 16. Akar 2 pangkat 2, kalau akar kuadrat dipangkatkan 2, akarnya dihapus, jadi cukup tulis angkanya saja, jadi 2. Berarti 16 kali 2 dapat 32. Atau penjabarannya gini, 4 akar 2 kali 4 akar 2. 4 kali 4 dulu, 16. Akar 2 kali akar 2, tadi akarnya sama dihapus. Jadi cukup tulis angkanya saja. Berarti kita punya 32. Nah, selanjutnya kita hitung akar 4 tambah akar 32. Kita punya akar 36 ya, yaitu 6. Oke, ini untuk nomor 3 bagian B. Sekarang nomor 4. Oke, nomor 4 bagian A. Ini titik P terletak pada pertengahan FG, rusuknya 4. Oke, ini 4, P-nya di tengah-tengah FG. Nah, yang diminta adalah jarak dari A ke P. Oke, kita bisa coba cari dulu A ke P-nya, ini titik A, ini titik P. Kita coba tarik garis. Nah, berarti kan kalau kita tarik garis seperti ini, bagaimana caranya agar dia menjadi sebuah segitiga? Nah, untuk menjadi sebuah segitiga, kita bisa tarik garis bantuan lagi supaya membentuk segitiga siku-siku. Dari A ke P, nah ini kan dari P ke F adalah garis lurus. Nah, dari F ke A ini juga garis lurus. Ini mungkin gambarnya agak sedikit rapat ya. Tapi kalau kita pisah, ini terlihat jelas. Di mana ini adalah P-nya, siku-sikunya di F, dan ini adalah A-nya. Ini yang mau kita cari. Dari A ke P. Oke, kita lengkapi dulu. Karena tadi katanya P di tengah, maka F ke P 2, P ke G juga sama 2. Oke, kita pindahkan. Terus dari F ke A, lihat F ke A ini kan berada pada pinggiran kubus. Berarti tadi kita namakan sebagai diagonal sisi, yaitu sisi akar 2. Sisinya tadi 4 ya di soal. Berarti ini 4 akar 2. Nah, untuk mencari A ke P, berarti bisa kita gunakan akar kuadrat. Ingat ini sisi miring, maka harus ditambah 2 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Kebetulan sama nih seperti yang atas. Berarti langsung ya bisa kita ambil, yaitu 36. Akar 36 adalah 6. Oke, ini untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Jarak titik B ke titik P. Oke. B ke P ini bisa kita tarik garis. Nah, sehingga kelihatan ya segitiganya untuk segitiga dari B ke P. Segitiga yang bisa kita gunakan adalah segitiga B, F, C. Nah, ini dia. Kalau kita pindah BFC-nya, berarti kan siku-sikunya di huruf F. B ke F ini kan adalah rusuk, berarti sama ya dengan soal, yaitu 4. F ke P ini tengah-tengah, berarti 2. Nah, berarti B ke P, sisi miring, bisa kita cari dengan menggunakan akar kuadrat dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 16 tambah 2 pangkat 2, 4. Berarti 16 tambah 4 dapat akar 20. Atau seperti tadi ya, 20 itu adalah 2 akar 5. Oke, ini untuk nomor 4 bagian B. Sekarang kita coba nomor 5.
Di nomor 5, diketahui di soal kalau rusuknya 4. Oke, rusuknya 4. Titik P adalah perpotongan AH dengan ED. Oke, kita tarik garis. Ini AH dengan ED-nya. Perpotongannya adalah titik P. Oke, ini adalah titik P-nya. Terus Q adalah FH dengan EG. Oke, ini FH dengan EG. Nah, ini adalah titik potongnya atau titik Q. Yang diminta adalah jarak titik Q ke titik P. Oke, dari Q ke P berarti kan kita bisa tarik garis. Nah, bagaimana cara kita mengukur jarak dari P ke Q? Tahapannya sama, kita harus cari supaya terbentuklah sebuah segitiga. Boleh miring, boleh juga lurus. Untuk mempermudah kita tarik garis lurus aja. Berarti ke sini ya, tengah-tengah. Oke, terus ini garis tengah-tengah. Sehingga kelihatan ini ada sebuah segitiga. Kita tarik garis bantu dan ini kita kasih titik bantuan, misal titik R. Berarti terlihat segitiganya adalah segitiga P R Q. Oke, untuk R Q ini kan setengahnya. Berarti 4 dibagi 2 dapat 2. P ke R sama. Ini kan tadi rusuknya 4, P ke R hanya setengahnya saja. Berarti 4 bagi 2 kita punya 2. Untuk P ke Q berarti gunakan akar kuadrat. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Atau totalnya 4 tambah 4 ya. Dapat akar 8. Akar 8 kalau di pilihan ganda belum ada masih bisa kita perkecil. Itu 4 kali 2. Akar 4 itu kan 2. Jadi 2 akar 2. Oke. Ini untuk nomor 5. Oke, untuk yang nomor 6. Di soal nomor 6, ini kan kalau kita coba cek, rusuknya adalah 6. Kemudian titik P terletak pada garis AE. Oke, ini garis AE-nya. P-nya di sini. Dia ada di pertengahan. Oke, P-nya di tengah-tengah. Kalau titik Q terletak pada garis HG. Dengan perbandingan HQ-nya 2, QG-nya 1. Nah, ini HQ-nya 2, QG-nya 1. Berarti kan HQ-nya lebih panjang. Nah, tapi bagaimana cara menentukan panjangnya? Jadi kan kalau kita cek terlebih dahulu, kita punya garis H ke G ya. H ke G itu kan sama saja seperti rusuk. Berarti H ke G panjangnya 6. Nah, ini perbandingan H ke Q ke G adalah 2:1. Berarti cara mencari H ke Q-nya, H-Q-nya adalah 2. Per bawahnya adalah jumlahnya ya. Karena kan di soal 2:1, berarti 2 tambah 1, berarti totalnya 3. Maka H ke Q bisa kita cari 2/3 dikalikan dengan panjang rusuknya, yaitu 6 cm. Ini coret dulu 2, berarti dapat 4. Nah, H ke Q-nya kita punya 4 dan Q ke G-nya dapat 2. Yang diminta adalah jarak dari titik P ke titik Q. Oke, ini sama seperti tadi, tarik garis dulu. Nah, kita akalin biar jadi segitiga, berarti kita butuh garis yang ini dan satu garis tambahan, yaitu dari E ke Q. Nah, sehingga kelihatan ya, ini adalah segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga PEQ. Oke, tahap berikutnya sama, kita lengkapi masing-masing sisinya dulu. Ini E, ini P, dan ini Q. E ke P, tengah-tengahnya, berarti setengah dari 6 ya, yaitu 3. Terus E ke Q, ini kan kita punya 4. Ini tadi rusuk, berarti sama pasti 6. Berarti E ke Q, kita bisa lihat segitiga EHQ. Oke, jadi kita cari E ke Q menggunakan segitiga EHQ. Nah, berarti kita punya akar kuadrat dari 6 kuadrat untuk EH-nya ditambah 4 kuadrat untuk EQ-nya. Oke, ini kan 6 pangkat 2, 36 tambah 16 ya. Jadi dapat akar 52. Nah, E ke Q-nya kita punya akar 52. Baru bisa kita cari jarak titik P ke Q. Nah, ini kan sisi miring. Berarti kalau sisi miring, tambahin 3 kuadrat, tambah akar 52 kuadrat. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Akar 52 berarti akarnya dihapus. Jadi, akar dari 61 untuk hasil akhirnya.
untuk yang nomor 7. Nah, di soal nomor 7 kita punya balok. Ini seharusnya balok ya. Panjangnya coba sebentar, kita coba rubah dulu. Oke, ukurannya kita coba perpanjang baloknya. Seperti ini. Oke, kita punya sebuah balok. Nah, baloknya di sini panjang AB-nya udah ada, yaitu di angka 12. Oke, kita lengkapi. AB-nya 12, AD adalah 6. AD itu sama ya dengan BC karena sama-sama lebar. AE-nya juga 6. Titik P dulu ya. Titik P terletak pada AB dengan AP banding PB adalah 2:1. Nah, ini sama seperti tadi. AP PB 2:1, berarti AP-nya 2 lebih panjang daripada P ke B itu 1. Cara mencari A ke P gimana? Sama. A ke P kan perbandingannya 2. Dari jumlahnya ya, 2 tambah 1 berarti kan 3. Baru dikali panjangnya. Panjangnya itu kan tadi ada garis AB. Berarti kalikan 12. 12 bagi 3 dulu, 4 kali 2 8. Maka A ke P-nya 8, P ke B-nya sisanya 12 kurang 8 berarti 4. Kemudian ada titik lagi yaitu Q terletak pada DP. Oke. Kita punya garis dari D ke P. Nah, ada titik Q. Perbandingannya kalau DQ banding QP adalah 1:4. Oke. DQ-nya 1, Q ke P-nya 4, berarti DQ-nya lebih pendek. Nah, tapi bagaimana cara nentuin DQ-nya berapa? Secara nggak langsung kan ini Q-nya ada di garis DP. Jadi kita butuh panjang dari garis yang dicari, yaitu DP-nya dulu. Nah, caranya gimana? Kita lihat DP itu kan ada di segitiga ADP. Maka kita gunakan segitiga ADP. Oke, untuk AD-nya sama ya, di soal sudah ada 6. A ke P-nya tadi sudah kita cari, yaitu di angka 8. Nah, D ke P bisa kita cari pakai Pitagoras. 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Akar 36 tambah 64, 100. Akar 100 kita punya di angka 10. Oke, ini kita punya di angka 10. Nah, kita punya berarti DP-nya adalah 10. Yang diminta di soal kan kalau DQ-nya 1. Berarti bisa kita cari ya. Untuk DQ-nya adalah 1 per total seluruhnya. 1 tambah 4 berarti kan 5. Totalnya adalah 10. Berarti kalau kita kali dapat di angka 10 bagi 5, 2. DQ-nya 2. Q ke P-nya kita punya yaitu di angka 10 kurangkan 2, 8. Nah, Q-nya sudah ada. Terus ada lagi titik ternyata. Kalau untuk titik R ini terletak pada garis ER-RF. Berarti di sini ya, ER-RF dengan perbandingan 2:1. Ini sama nih seperti yang APPB, berarti ini juga 8, ini 4. Berarti kalau jarak titik Q ke titik R, oke, Q ke R bisa kita cari, berarti ini R, ini Q. Nah, supaya jadi segitiga, tarik garis ke bawah. Nah, sehingga terlihat ya, segitiganya adalah segitiga PQR. Siku-sikunya di R ya, karena kan dia bagian pinggiran balok dan posisinya pasti tegak lurus atau siku-siku. Nah, ini Q-nya, ini P-nya, ini R-nya. P ke R itu kan garis lurus biasa, berarti panjangnya 6. Q ke P sudah ada ya tadi di soal, itu 8. Berarti Q ke R-nya bisa kita cari dengan cara akar kuadrat 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Berarti akar 64 tambah 36, akar 100. Jadi kita punya di angka 10. Oke, untuk yang nomor 8. Nah, untuk yang nomor 8 ini kan kalau kita coba bentukannya diketahui ada sebuah kubus. Nah, kubusnya ini panjang rusuknya adalah 4. Oke, kita lengkapi dulu masing-masing 4. Terus tentukan jarak F. Oke, F-nya ini ke diagonal ruang HB. Oke, dari sini. Nah, dari F ke diagonal ruang
Berarti posisinya ingat, kalau jarak dari titik ke garis ini pasti selalu tegak lurus. Tapi kan kalau seperti ini saja kita belum bisa melihat sebuah segitiga yang terbentuk. Terus gimana caranya biar jadi segitiga? Maka kita butuh garis bantuan lagi, yaitu tarik garis dari H ke F. Nah, sehingga kelihatan ya, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita pisah bentukannya, dia akan seperti ini, yaitu segitiga H, F, B. Dan ini siku-siku, ini yang mau dicari. Dan ini juga pasti siku-siku. Oke, sekarang kita lengkapi dulu. B ke F ini rusuk berarti 4, H ke F diagonal sisi. Maka dipastikan ini adalah 4 akar 2. H ke B diagonal ruang berarti 4 akar 3. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita lihat segitiga ini kan ada 2 buah yang saling tegak lurus. Maka kita ingat kembali rumus luas segitiga. Meskipun bentuknya sama, tapi cara mencari luasnya bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, alas kali tinggi bagi 2. Itu kan luas segitiga. Alasnya pertama bisa saja si A, HF. Tingginya berarti yang tegak lurus, berarti si FB. Kemudian kita bagi 2. Tapi ingat, bisa saja alasnya adalah si HB dan tingginya adalah si X yang mau kita cari, karena mereka juga tegak lurus. Kemudian kita bagi 2. Jika penyebutnya sama atau pernya sama, kiri kanan boleh dicoret. HF-nya udah ada kan, masukkan 4 akar 2. F ke B udah ada 4. H ke B udah ada 4 akar 3, dan ini adalah X-nya. Berarti dari sini kalau kita mau mencari X, kita bisa gunakan, ini dihitung dulu, 4 kali 4, 16 akar 2-nya tetap. Nah, ini kan perkalian pindah, kita bagi ya. Bagi 4 akar 3. Atas bawah kalau bisa dicoret-coret, kita punya 4. Nah, kalau ada penyebut di bawah, ini dengan bentuk akar, ini kan bawahnya akar 3. Di kelas 10 sudah pernah. Akarnya pindahin ke atas, yang di bawah akarnya dihapus. Berarti sama saja seperti 4 per 3. Akar 2 kali akar 3 sama seperti tadi. Akarnya berbeda, kalikan saja langsung. Jadi akar 6. Berarti kita punya ya 4 per 3 akar 6. Oke, untuk yang nomor 9, jarak dari titik B ke AG. Oke, ini sejenis. Dari A ke G adalah diagonal ruangnya. Nah, dari B ke AG berarti sama seperti tadi. Nah, kita akalin biar jadi segitiga. Berarti tarik garis bantuan lagi, yaitu dari B ke G. Sehingga kelihatan ya, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita pisah bentuknya, berarti nanti dia bentukannya akan menjadi seperti ini. Ini A, ini B, dan ini adalah G. Ini siku-sikunya. A ke B, kita punya panjangnya adalah 12. Nah, ini balok ya seharusnya. B ke C-nya kita lengkapi, ini 3, B ke F-nya adalah 4. Oke. Berarti alasnya sudah pas, AB-nya 12, B ke G-nya nih. B ke G-nya kita bisa cari dulu menggunakan segitiga BCG ya, karena kan kita butuh panjang BG-nya. Berarti segitiganya adalah segitiga BCG. 3, 4 ini kita bisa cari menggunakan Pitagorasnya. Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 25 itu 5 ya. Maka ini kita punya di angka 5 untuk B ke G. Nah, untuk A ke G ini bisa cari menggunakan triple Pitagoras juga. Berarti A ke G ini adalah akar kuadrat dari 12 kuadrat plus 5 kuadrat. 144 tambah 25 jadi akar 169, atau dapat di angka 13. Oke, B ke G-nya 13. Yang mau dicari adalah jarak dari B ke garis AG. Oke, ini siku-siku sama seperti soal nomor 8 tadi ya. Inilah yang kita cari. Terus cara mencarinya seperti tadi ya. 12 alasnya, tingginya 5 per 2 sama dengan alasnya 13, tingginya X terus per 2, ini sama coret. Berarti kita bisa bagi 12 kali 5, 60 bagi 13. Jadi langsung 60 per 13. Nah, ini untuk nilai dari X-nya. Oke, untuk soal yang nomor 10. Ini bentuknya sekarang adalah sebuah limas. Nah, dari limas ini
kita punya panjang rusuknya adalah 4. Dari T ke A panjangnya 6, yang diminta adalah jarak dari titik C ke titik AT, ke garis AT. Berarti sama seperti tadi, kita tarik garis dulu. Dari C ke AT-nya. Nah, ini sama bentukannya belum segitiga. Supaya dia jadi segitiga, maka kita bisa tarik garis bantuan, yaitu dari A ke C. Nah, sebelumnya kita sudah punya ya, A ke T-nya garis lurus. Kemudian T ke C-nya juga sama garis lurus. Nah, jadi kalau kita pisah bentukannya, nanti dia menjadi seperti ini. Yaitu segitiga, ini A, ini C, ini T. Nah, ini kan 4, 4. Dipastikan, ingat, kalau sama kan bentuknya seperti kubus. Jadi ketika ada garis melintang, ini kan dinamakan sebagai bagian sisinya atau diagonal sisi. Maka tadi diagonal sisi adalah 4 akar 2. Jadi A ke C-nya adalah 4 akar 2. Karena disebutkan beraturan, berarti A ke T 6, T ke C juga 6. Nah, dari T, kita kan butuh yang namanya garis tinggi lagi, kan ini kan pasti tegak lurus. Alasnya oke lah 6, tingginya kan belum ada. X yang mau kita cari. Tapi kalau kayak gini, kita belum punya alas sama tinggi lagi. Maka cari dulu T ke O-nya. Karena T ke O-nya nanti sebagai garis tinggi. Nah, cara mencari T ke O, kita bisa lihat segitiga setengahnya, yaitu segitiga T, O, C. Nah, ini kita punya 6. Alasnya setengahnya ya, berarti O ke C-nya hanya 2, akar 2. Dan ini TO-nya mau kita cari. Berarti TO, ingat, karena bukan sisi miring, maka sisi miringnya harus dikurang dengan sisi yang lainnya. Berarti akar 36 dikurang 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Atau kita punya ya, yaitu akar 28. Nah, kita punya sekarang untuk T ke O-nya. Kalau sudah, ini kan semuanya lengkap berarti. Ada alas, ada tinggi, ada alas, ada tinggi. Berarti kita bisa gunakan alasnya adalah AT, tingginya adalah X per 2. Alasnya bisa juga AC, tingginya adalah TO per bagi 2. Menggunakan konsep yang sama ya, yaitu luas 1 sama dengan luas 2. Ini sama, coret dulu. A ke T udah ada 6 kali X. A ke C-nya udah ada 4 akar 2, T ke O-nya akar 28. Oke, ini bisa dihitung terlebih dahulu. Berarti 6 akar 2 kali 28 berarti kan 56 per 6 ya. Ini seharusnya tadi adalah 4. Jadi 4 akar 2 kali 28 berarti sama saja 4 akar 26 per 6. Sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 3. Berarti kita punya 2 per 3 akar 56. Nah, kalau akar 56 di PG-nya nggak ada, 56 itu kan bisa diperkecil. Kalau kita bagi 4, dapat 16 ya. Berarti sama saja seperti 2 per 3 akar 4 itu kan 2. Nah, tadi akar sisanya adalah 14. Jadi sama aja kayak 2 kali 2. 4 per 3 akar 14. Oke. Ini untuk yang nomor 10. Untuk yang nomor 11, karena kita lihat ada titik M. M ini ada di tengah-tengah EH. Oke, ini adalah M-nya. Yang diminta adalah jarak dari M ke AG. Oke. Kita punya sebuah garis AG. Oke, ini garis AG. Nah, dari M ke AG sama ya, di laut dalam juga. Nah, ini kita harus ngakalin gimana caranya biar jadi segitiga. Maka supaya jadi segitiga, dari M tarik garisnya ke A. Nah, selain dari A, kita tarik lagi dari M ke G. Nah, sehingga kelihatan ya, segitiganya adalah segitiga AMG. Nah, dari segitiga AMG ini, kita bisa coba lengkapi terlebih dahulu sisi-sisinya. Oke, kalau kita cek segitiga AMG,
ini nggak bisa langsung dimasukkan karena kita harus cari A ke M dulu. Nah, cara mencarinya ini kan rusuknya 8. E ke M katanya tengah-tengahnya si M, berarti ini adalah 4. Berarti E ke M 4, A ke E nya 8. Jadi ini seharusnya H ya, sorry bukan M. Jadi A ke H-nya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Yang bisa kita lihat ini adalah segitiga AEH-nya. Oke, dari segitiga AEH berarti ketahuan AH-nya adalah sisi miring. Jadi akar kuadrat ambil sisi yang lainnya. Berarti 8 kuadrat plus 4 kuadrat. 64 tambah 16 dapat akar 80. 80 kita bagi 5, 16 kan. 16 akarnya adalah 4. Jadi ini 4 akar 5. Oke, kita punya sekarang A ke H-nya adalah 4 akar 5. Terus H ke G ini sama ya, ini 4. Sorry. Ini tengah-tengahnya seharusnya. Berarti yang 4-nya itu seharusnya adalah yang M ke H ini 4. H ke G-nya karena rusuk berarti ini 8. Berarti sama juga kayak yang garis sebelumnya. Itu 4 akar 5. Nah, A ke G ini kan diagonal sisi untuk A ke G. Berarti rumusnya adalah sisi akar 3. Berarti ini 8 akar 3. Nah, yang mau dicari adalah jarak dari titik M ya. Seharusnya ini bukan H ya. Sorry, tadi udah benar. Ini titiknya M. Ini M-nya di sini biar terlihat. Berarti ini A ke M ya, seharusnya bukan A ke H. Berarti ini salah nih, bukan H tapi M. Oke, A ke M bisa kita cari seperti tadi ya. Berarti jarak dari M ke AG bisa kita gunakan segitiga siku-sikunya sama seperti tadi, tegak lurus. Pasti ini jarak dari titik ke garis juga tegak lurus. Berarti gunakan alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya bisa saja AM, berarti tingginya adalah MG. Terus bagi 2. Atau bisa saja alasnya adalah si AG dan tingginya adalah X yang mau kita cari. Terus bagi 2. Oke, masukkan 4 akar 5 kali 4 akar 5. Ini kayak tadi kalau penyebutnya sama, coret saja langsung. A ke G-nya adalah 8 akar 3 baru kali X. Oke, ini bisa kita hitung dulu. Ini 16, akarnya sama, dihapus, cukup tulis 5-nya. Perkalian pindah kita bagi. Nah, 16, 8, 2. Akarnya kan di bawah, pindahin ke atas ya. Jadi 10 sama kayak tadi, akarnya pindahin ke atas, yang di bawah akarnya dihapus. Jadi dapat 10/3 akar 3 itu adalah nilai X-nya atau jaraknya. Oke, untuk nomor 12 ini jarak dari titik H ke garis AC. Oke, ini sama AC-nya. Berarti kita bisa tarik garis dulu. Nah, untuk bantuan supaya jadi segitiga berarti terlihat jelas, ini tinggal tarik garis dari sini ke sini. Berarti terlihat ya, anggaplah ini ada titik O-nya. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga HDO. Oke, untuk segitiga ini H, ini D, ini O bisa kita lengkapi. Rusuknya H ke D adalah 8. Tadi kan seharusnya D ke B itu kan diagonal sisi, yaitu sisi akar 2. Berarti kan 8 akar 2. Tapi karena D ke O adalah tengah-tengahnya, berarti 8 bagi 2 ya. Kita punya 4 akar 2. Nah, untuk H ke O berarti bisa kita cari pakai Pitagoras. Akar kuadrat dari 8 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Berarti dari sini kita punya 64 tambah ini kan 16 kali 2 kita punya 32. Berarti dapat 96. Oke, seperti ini saja boleh, atau kalau mau disederhanain lagi boleh. 96 itu kan kalau dibagi 6, 16 ya. Jadi 16 kali 6, atau kita punya 4 akar 6. Oke, nomor 13. Di nomor 13 ada sebuah kamar mandi berbentuk balok. Oke, kita ilustrasikan menggunakan balok ABCDEFGH. Panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 3. Nah, terus ada lalat menempel di tengah kamar mandi tersebut. Berarti di sini kurang lebih lalatnya.
Nah, dari lalat ini ada seekor cicak yang berdiri 1 meter dari lantai bagian pojok. Oke, ini cicaknya atau C-nya ya. Cicak. Ini 1 meter, berarti ini kan 2. Nah, jika cicak itu merayap, jadi cicaknya nggak terbang kayak sebelum-sebelumnya soal di atas, karena kan cicaknya merayap. Berarti kalau merayap, dia lewatin pinggiran-pinggirannya saja. Nah, berapa kira-kira jarak dari sini sampai sini? Supaya kita tahu berapa jarak tempuh si lalat. Nah, untuk tipe soal seperti ini, jaring-jaringnya kita pisah. Jadi kayak kita potong garisnya gitu. Kalau kita potong nanti kan bentukannya gini. Ini adalah titik D, ini titik C, ini titik G, ini titik H. Jadi dinding yang paling belakang kita lepas dulu. Terus garis yang EF ini kita taruh di atas atau kita potong. Sehingga nanti kan kalau kita potong bentuknya akan seperti ini ya. Ini adalah E dan ini adalah F. Setelah garis E, F-nya kita potong dan kita buka. Nah, sekarang baru peletakannya. Cicaknya 1 meter dari lantai. Berarti cicaknya di sini. Ini 1, ini 2. Lalatnya di tengah-tengah. Berarti kalau lalatnya tengah-tengah, ini kan 2 nih. Maka dari sini ke sini, ini setengahnya itu 1. Nah, berarti sama ya. Ini dari ke tengah-tengahnya, berarti ini panjangnya adalah 1. Nah, ini juga sama ke sini, berarti panjangnya adalah 1. Nah, berarti ini 1, ini G-nya ke F tadi kan 2. Karena posisinya tengah-tengah, maka ini ke sini juga 1. Dan ini adalah posisi cicaknya ngerayap dia melalui dinding sampai dengan ke lampu. Nah, kelihatan segitiganya sekarang seperti ini. Berarti total alasnya kita punya ini 2, ini 1, total alasnya 3. Dan tingginya adalah 1. Berarti sisi miringnya atau X-nya bisa kita cari langsung dengan cara jumlahkan. 2 tambah 1 dulu, berarti kan 3. Jangan lupa dikuadratin. Tingginya 1 dikuadratin, jadi 9 tambah 1 kita punya akar 10, yang opsi D. Oke, soal terakhir nomor 14. Di soal nomor 14 ini bisa kita coba pahami dulu. Ada sebuah balok, AB-nya 8, BC-nya 4. Nah, C ke G-nya seperti ini tulisannya nih, 4, CG, 10. Ini apa artinya? Kalau ada huruf di tengah-tengah, berarti bacanya CG-nya lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau ada garis bawah, dibacanya kan sama dengan. Itu berarti mulai dari 4 terus sampai dengan 10. Nah, berarti panjang dari C ke G bisa 4, 5, 6 ataupun nantinya 10 ya. Nah, kita lanjut. Titik L adalah perpotongan diagonal EFG. Berarti L-nya di sini nih, tengah-tengah lagi. Yang diminta adalah kuadrat jarak dari L ke BG. Oke, L ke BG, L ke BC. Nah, berarti sama kayak tadi, supaya jadi segitiga, ngakalinya tarik garis ke atas. Terus satu lagi tarik garis ke sini. Nah, ini kita anggap aja segitiganya L, ini O, ini P. Berarti dari segitiga LOP ini kita punya bentukannya. Dari L ke P ke O, kita lihat L ke P-nya dulu ya. L-nya itu kan tengah-tengah perpotongan. Karena A ke B 8, berarti L ke P hanya setengahnya, yaitu 4. Nah, P ke O-nya ini kan bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana yang kita gunain? Kita pilih kemungkinan yang terkecil dulu atau terpendek dulu, yaitu si CG-nya adalah 4. Nah, kalau ini 4, berarti L ke O-nya kita bisa cari menggunakan akar kuadrat 4 kuadrat plus 4 kuadrat, atau dapat akar dari 32. Nah, kan P-nya itu adalah kuadrat jarak. Berarti karena P-nya 32 dan diminta kuadrat jarak, maka si 32-nya tinggal di akar kuadratin. Atau dapat 32. P-nya 32, Q-nya di soal udah ada ya, 110. 32 dengan 110 kan 32-nya lebih kecil. Jadi kita punya pertama lebih kecil. Tapi nggak boleh cuma 1. Loh, kenapa? Karena kan bisa aja kalau C ke G-nya 10. Nah, sekarang kita
ambil yang terbesar, yaitu 10. Nah, kalau dari C ke G-nya 10, berarti kan nanti bentukannya kayak gini. L ke P nggak berpengaruh apa-apa ya, tetap sama 4. Nah, hanya saja dari P ke O, yaitu sekarang ukurannya 10. Nah, kalau dari P ke O-nya 10, cara ngitung LO-nya sama kayak tadi, akar kuadrat, 4 kuadrat plus 10 kuadrat. Berarti 16 tambah 100, jadi 116. Karena P-nya adalah kuadrat jarak, jadi si akar 116 tadi dikuadratin. Atau dapat ya di angka 116. Q-nya tetap sama, yaitu 110. Nah, kalau kayak gini kondisinya, berarti 116 itu kan lebih besar dari 110. Maka P-nya lebih besar. Nah, jadi yang mana yang pas? Dikatakan lebih kecil, iya. Tapi dikatakan lebih besar juga iya. Nah, ingat, jika jawabannya berbeda tanda, artinya yang satu lebih kecil, satunya lagi lebih besar, atau tandanya nggak sama, maka kita pilih opsi yang D. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup. Artinya nggak lebih kecil, juga tidak lebih besar. Ini dipilih opsi D kalau tandanya berbeda.